gue punya satu pertanyaan buat lo. Sebenarnya kesehatan mental itu penting gak sih? Well, gue yakin lo pasti pernah mendengar berbagai macam perdebatan lah ya tentang kesehatan mental. Di satu sisi, si paling kesehatan mental, si paling mental health tuh ngerasa kesehatan mental tuh penting banget. Ada juga yang ngerasa bahwa kesehatan mental tuh nggak penting-penting banget. Nah, sebagai channel yang sering ngebahas isu kesehatan mental, fenomena ini akhirnya bikin gue berpikir, gitu ya, apa iya kita harus mentingin kesehatan mental? Atau sebenarnya kesehatan mental tuh nggak penting-penting banget? Well, di video kali ini, gue bakal ngebahas hal yang kontradiktif. Gue mau berargumen bahwa sebenarnya memang kesehatan mental tuh nggak penting-penting banget. So, selamat datang di segmen Kelas Kehidupan, di mana gue bakal sharing tentang ilmu-ilmu penting yang belum diajarin di sekolah, supaya lo bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Stay tune terus sampai akhir, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Di dunia ini tuh kan tadi udah gue bilang ya, ada dua kelompok. Pertama si paling mental health dan yang kedua adalah si paling anti mental health. Ya, jadi pertama kan si paling mental health. Mungkin orang-orang kayak gini tuh mikir bahwa ya stres dikit tuh adalah masalah mental health. Dan mereka juga bisa jadi berpikir bahwa kesehatan mental itu artinya hidup tanpa masalah, hidup tanpa stres. Kalau ada masalah dikit, aduh gue nggak kuat nih gitu ya. Kesehatan mental gue lagi nggak oke. Mereka itu cenderung menghindari masalah dan mengandalkan healing ya. Healing dalam tanda kutip sebagai tameng gitu. Buat healing, self reward gitu. Untuk tidak berusaha lebih keras. Itu adalah si paling mental health. Si paling anti mental health juga ada. Mereka yang kayak mesin, gak pernah berhenti bekerja dan berusaha keras menghadapi tekanan. Menjadi laki-laki dalam tanda kutip ya. Sampai dibilang kalau oleh SJW itu ya toxic masculinity lah orang kayak gini tuh. Yang akhirnya memang ya gue ketika ngeliat ya burnout juga sih. Nah kalau lo termasuk yang mana? Kalau disuruh milih salah satu ya, lo bisa komen di comment section biar kita sharing. Tapi intinya dua kelompok ini biner banget sih. Dan keduanya juga ada benarnya. Jadi nggak ada yang benar atau salah, bisa dibilang semuanya ada plus minus tergantung orangnya. Terus di mana problemnya gitu? Nah gue ngelihat ada banyak nih problemnya. Salah satu cara terbaik buat ningkatin kualitas hidup sebenarnya adalah dengan ngebangun work-life balance yang oke. Dengan cara ya lo nggak hanya fokus ke kerjaan tapi juga banyak hal lain. Mengatur waktu antara kerja, istirahat, aktivitas sosial, dan lainnya. Itu bakal bikin kita lebih oke mental health-nya. Ya intinya kita bakal terhindar lah mungkin dari burnout. Kalau misalnya lo adalah orang yang jago mengatur waktu, lo adalah orang yang produktif, lo adalah orang yang intelligent, sebenarnya lo nggak perlu terlalu fokus sama mental health. Kenapa? Karena ya hidup lo udah terjaga. Lo mungkin udah sering olahraga, lo mungkin udah sering nongkrong, lo mungkin kerjanya juga sesuai passion, ya kesehatan mental lo bakal terjaga dengan sendirinya. Tapi jangan lupa, gak selamanya lo akan bisa produktif, gak selamanya lo akan hidup tanpa masalah. Pasti lo akan menerima banyak rintangan. Bahkan at some point, kalau lo udah sesukses itu, lo akan dapat banyak haters juga. That's why gue mau lo terapin mindset dan kurikulum di kelas kehidupan ini biar lo bisa belajar. Pertama, apa hal lain yang harus lo pedulikan selain mental health? Sebenarnya kita udah bikin level-levelnya, dan ini adalah level 1. Level 1 kita namakan sebagai level survival. Ini level yang menurut gue wajib. Kalau orang nggak lulus level ini, lu bisa jadi kemungkinan besar akan lebih rentan kena mental. Pertama, finance. Lu harus punya basic cash flow yang oke. Kok finance penting? Ternyata orang yang nggak sehat mental itu adalah cenderung orang memang yang tidak punya duit. Jadi lu harus memastikan pemasukan lu lebih tinggi daripada pengeluaran lu. Makanya kita juga bahas psychology of finance. Buku juga kan ada yang bilang psychology of money yang bagus. Kenapa? Karena psikologi, kesehatan mental, dan keuangan tuh saling berhubungan. Pertama itu. Kedua, basic intelligence dan effective thinking. Bayangin kalau lu goblok gitu. Kalau lu tiap hari mengkonsumsi hal-hal yang gak bermanfaat, lu gak akan bisa berpikir efektif. Lu gak akan bisa jadi pinter. Dan kalau lu gak pinter juga, ya lu akan susah kerja, lu akan susah dapet duit. Therefore, lu akan lebih mudah kena mental. Yang ketiga, lu harus punya basic infrastructure. Makanya kita selalu bilang, privilege itu penting. Banyak orang yang udah punya basic infrastructure yang baik, yang akhirnya bisa kerja dengan baik, yang akhirnya bisa di kerjaan tuh produktif banget. Makanya lu harus punya smartphone, laptop, internet yang oke. Kenapa harus bagus? Karena sekarang lu wajib punya itu kan buat bisa kerja yang oke. Yang keempat, lu wajib punya basic relationship. Lu wajib punya temen yang tidak toxic, atau at least keluarga deh yang bisa lu kalau fuck up lu bisa balik tuh ke keluarga lu bisa cerita tentang masa lalu. Minimal itu. Kebayang nggak kalau lu nggak punya temen, nggak punya keluarga, nggak punya siapapun gitu? Ya lu bakal stres juga. Kelima, lu harus paham ethics, manner, dan fashion yang sesuai sama standar di mana lo berpijak. Kalau lu nggak paham etika, kalau lu nggak paham fashion, ya banyak lah yang viral karena fashion ya. Tapi
intinya level 1 survive itu coba lu lihat mana mental health-nya yang tadi. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah ini adalah alasan kenapa kita sebenarnya harusnya bodo amat aja sama mental health. Tapi yang membangunkan adalah kelima hal tadi yang ada di aspek survive. Semuanya berhubungan sama mental health. Nangkep nggak sekarang? Maksud gua untuk nggak terlalu peduli sama mental health. Jadi aspek kehidupan tuh penting banget. Nanti bakal ngaruh ke mental health. Buat orang yang bilang bodo amat aja sama mental health, ya berarti mungkin mereka udah jago ngatur hidupnya. Atau yang kedua ya mereka denial aja. Lu lihat aja, biasanya orang yang bilang gak usah peduli sama mental health, either mental health mereka oke, atau yang kedua mereka banyak musuh, gak punya temen, terus kayak denial aja gitu. Jadi level 1 ini basic banget dan lu harus kuasai. Ada juga level 2. Level 2 ini adalah ngomongin soal manajemen resiko. Yang pertama, lu harus punya dana darurat. Lagi-lagi finance. Tapi di sini ngomongin soal proteksi ya, biar kalau ada apa-apa lu nggak kena mental. Yang kedua, punya asuransi atau BPJS supaya kalau sewaktu-waktu sakit lu nggak perlu ngeluarin duit gede biar nggak kena mental juga. Lu juga bisa lebih ngerasa aman, karena kalau nggak ngerasa aman juga kan nanti cemas, kena mental juga. Ketiga, make sure kesehatan fisik lo aman. Kenapa? Karena kalau fisik lo nggak aman, lo kurang tidur dan lain sebagainya, bakal cenderung kena mental juga. Makanya kalau lo ke psikolog atau ke siapa pasti ditanya tidurnya gimana, makannya gimana. Di 1% juga pasti setiap sebelum lo konseling, sebelum lo mentoring, pasti kita selalu ngasih psikotes. Salah satunya adalah psikotes tidur juga. Keempat, jaga juga data-data digital lo, jaga juga kelakuan lo di dunia digital, karena itu bisa menghasilkan resiko digital. Kalau lo di cancel juga lo kena mental. Nah, banyak orang Indonesia yang sampai level 2 ini itu belum lulus dua-duanya. Jadi jangan heran kalau banyak orang Indonesia yang kena mental. Banyak juga yang udah kena mental denial lagi. Kalau udah level 1 dan 2, lu bisa naik ke level 3. Lu nanti bisa lihat sendiri lah di kurikulum 1% ya, atau nanti bisa ikut webinar life skills. Tujuan gua buat ngebangun 1% ini sebenarnya simpel. Semua warga Indonesia bisa nyampe ke level 2. Udah, tujuan gua itu aja. Realistis aja. Kenapa nyampe level 2? Karena sebenarnya kalau udah level 3, lu nggak perlu menuhin semua aspeknya. Lu cukup pilih salah satu di level 3 juga nggak apa-apa. Kayak misalnya meaningful relationship atau milih karir. Kan banyak tuh orang yang kayak gitu yang nggak nikah sampai tua tapi happy-happy aja. Ya mungkin level 1-2-nya udah oke. Terus tinggal dia milih karir. Kalau bisa semuanya gimana Van? Ya bagus. Gue bakal nampilin gambarnya atau listnya di layar ini, silakan lu refleksikan aspek kehidupan mana di level 3 yang bener-bener lu pengen. Nah sampai sini ketika gue ngebahas dari tadi ada mental health nggak? Enggak kan? Ya kecuali di level 3 ada tuh calmness. Selain itu sebenarnya nggak ada tuh yang ngomongin mental health secara spesifik. Jadi sebenarnya yang bisa kita simpulkan di sini adalah menjaga mental health itu sebenarnya adalah menjaga gaya hidup aja, menjaga pola hidup aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat juga bahwa semua aspek kehidupan bisa ngaruh ke mental health itu sendiri. Nah yang problematik adalah ketika orang beneran anti sama mental health, dan yang problematik juga adalah ketika orang tuh pedulinya sama mental health aja tapi nggak peduli sama finansial sama yang lain, nggak realistis gitu. Jadi hidup itu bukan berarti lu harus terbebas dari masalah mental health sepenuhnya, atau lu harus terbebas dari semua masalah. Nggak juga. Hidup tuh pasti ada masalah. Atau hidup itu bukan berarti menderita terus ya nggak peduli mental health. Nggak juga. Toh ada juga kok orang yang punya work life balance oke tapi ngerasa nggak bahagia. So mental health itu penting atau nggak penting? Nggak penting ya. Jadi mental health itu tidak penting guys. Penting itu adalah ya lu memenuhi kurikulum ini level 1 dan 2 minimal. Jadi di part sebelumnya kita udah menyimpulkan bahwa mental health tuh nggak penting-penting banget. Tapi gini, ada pengecualian. Kita jangan sampai jadi ekstrim juga guys. Hidup kita juga harus mentingin mental health. Sebenarnya, kenapa? Karena kalau enggak, ketika lu stres, ketika lu depresi, mungkin lu nggak akan bisa mengidentifikasi itu. Iya memang, kalau lu mulai sekarang dari nol, kalau lu masih di level 1 masih nyari duit, ya mungkin nggak usah terlalu fokus ke mental health. Maksudnya gini, kalau lu cash flow belum positif, lu banyak masalah dalam hidup lu, ya lu kelarin masalah itu dulu. Ini pertanyaan sering banget nih di webinar life planning gue ngedenger. Bang, gue milih pekerjaan yang fokus ke passion atau ke duit? Ya tergantung sebenarnya. Kalau lu masih cash flow-nya minus, ya lu pilih pekerjaan apapun lah yang bisa ngasihin duit. Karena kalau enggak, tidak realistis. Tapi ada pengecualian lagi. Kalau lu udah masuk level 2 atau 3, lu udah punya dana darurat, lu punya privilege, ya, lu bisa milih pekerjaan apa yang lu suka. Ya berarti lu jangan diem-diem aja dong kalau ngerasa kesehatan mental lu keganggu. Ya karena lu punya privilege untuk memperhatikan kesehatan mental dengan lebih dalam. Tapi intinya gini, banyak dari lu yang gue yakin lu udah masuk level 2, level 3. Lu mungkin udah punya dana darurat, asuransi, lu udah oke hidupnya. Kalau lu udah oke hidupnya, lu juga nggak rentan dari stres. Saran gue, lu nggak diem-diem aja ketika ngerasa kesehatan mental lu keganggu. Buat lu yang level 1 juga belum lulus, sama juga sebenarnya. Jangan lupa mikirin mental health, karena kalau mental health lu keganggu, lu mungkin nggak akan bisa nyari duit juga kan? Jadi, tips dari gue, cara paling gampang untuk peduli sama mental health dan peduli sama produktivitas lu adalah
dengan mendengarkan tubuh dan pikiran lu. Ketika lu ngerasa capek atau stres, jangan langsung bilang, pertama, gue nggak kuat, kesehatan mental gue lagi nggak oke. Jangan langsung bilang gitu. Yang kedua, jangan juga langsung bilang, gue bisa. Itu toxic positivity cuy. Jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan. Coba buat aware, coba buat mengakui dulu bahwa, oh oke, gue punya masalah. Gue lagi nggak baik-baik aja. Apa yang harus gue lakuin? Lu bisa coba tuh analisis, oh iya gue harus tidur lebih lama karena gue begadang mulu. Oh iya gue bisa makan makanan yang bergizi biar otak gue sehat. Oh iya gue bisa ngindarin teman-teman toksik. Itu sebenarnya sesimpel itu cuy ya. Kalau misalnya lu udah ngelakuin sesuatu udah 2 minggu, nah baru konsultasi. Ya, batasnya tuh 2 minggu kalau menurut gua sehatnya tuh. Kalau 2 minggu lu udah depresi terus ngerasanya ya, jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan, aduh saya kena mental harus healing. Jangan gitu dulu. Ya, evaluasi dulu. Of course di beberapa konteks ya memang ya kalau udah kecapean ya harusnya istirahat sih ya. Nggak ada salahnya kok ngambil day off, cuti, tidur atau mungkin dengerin musik. Tapi jangan berlarut-larut. Ingat harus ada evaluasinya. Biar lu nggak terlalu cepat ngambil kesimpulan yang biner antara anti banget sama mental health terus lu gaskeun terus padahal bentar lagi burnout atau lu menyerah dan manja gitu ya. Jangan kayak gitu. Gitu ya. Jadi lu harus bisa evaluasi. Ya, evaluasi gejalanya, banyak gejalanya ya. Ketika lu udah mulai keganggu mental health-nya, susah konsentrasi, gampang marah, emosian, gak ada semangat. Ya, jadi jangan lupa evaluasi, jangan menilai terlalu cepat. Itu. Dan kalaupun lu menganggap, aduh kayaknya gue depresi, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi abis itu ngapain? Abis itu langsung ke psikolog, biar bisa dapat diagnosis yang tepat, biar bisa dapat terapi yang tepat. Siapa tahu lu ternyata butuh CBT, atau bahkan nanti tiba-tiba dirujuk ke psikiater, ternyata butuh obat karena udah ngaruh sistem saraf dan lain sebagainya. Itu mungkin banget. Bahkan untuk masalah yang sepele, yang mungkin dianggap sepele ya untuk psikolog, kecanduan pornografi. Banyak yang merasa seperti itu. Dan mungkin masalahnya sepele gitu ya. Sebenarnya buat beberapa orang kayak apa cuma nonton porno doang, cuma masturbasi doang. Which is true at some point, tapi kalau misalnya lo keganggu, nggak ada salahnya buat konsultasi. Gua nggak bilang masturbasi atau pornografi itu benar atau salah ya. Tergantung, lagi-lagi tergantung lo sendiri. Tapi kalau lo udah ngerasa terganggu, itu berarti tanda bahwa mental health lo udah mulai kena. So, at the end of the day, ya intinya kesehatan mental adalah hal yang sebenarnya nggak perlu terlalu diperdebatkan, guys. Nggak perlu diperdebatkan dalam konteks mental health tuh ada, mental health tuh tidak ada, mental health tuh adalah excuse atau tidak. Udahlah, nggak usah terlalu banyak debat. Lu lihat aja pola hidup lu, karena mental health tuh penting, udah jelas. Itu. Tapi ingat, yang bikin mental health penting bukan mental health-nya itu sendiri, tapi adalah pola hidup kita yang harus kita evaluasi. Kalau pola hidup kita udah bener, kita masih kena mental, berarti ya itu memang kena mental, berarti lu perlu konsultasi gitu ya. Jadi jangan ragu lah untuk konsultasi ke profesional. Kalau misalnya lo bingung, nih gua kasih sourcesnya, lo bisa coba konsultasi sama mentor atau psikolog 1%. Yang sudah jelas tentunya kita bakal jadi pendengar yang baik dan ngebantu ngasih rekomendasi solusi. Kita kasih worksheet juga, kita tes juga lewat tes psikologi ya, lewat assessment. Kita kasih lo personalized treatment, lo butuhnya apa. Nih lo bisa lihat di layar personalized treatmentnya, worksheetnya, dan lain sebagainya. Kita juga ngasih worksheet gratis nih. Buat lo yang kayak penasaran worksheet itu isinya apa, kita kasih nih worksheet gratis. Dan jangan lupa untuk lihat kurikulum life skills dari 1% ya. Kalau misalnya lo penasaran dengan kurikulumnya lebih lanjut, lo juga bisa ikut webinar life skills kurikulum. Kita ngadain setiap bulan rutin. Semuanya udah gue taruh di description box. Ada juga berbagai tes online gratis yang bisa lo manfaatin untuk ngecek kesehatan mental lu. That's all for now. Akhir kata gue Evan di 1%. Well, thanks.